Selamat siang semuanya. Thank you udah joining webinar kali ini. Ini sambil kita prepare ya. Ya, kelihatan ya, Jesse. Ya, udah Pak. Tuh, coba. Oke, ini masih masih di apa flyernya ya Pak ya? Emang page-nya ya? Berapa? Page-nya lagi share yang flyernya kan ya Pak ya? Iya, masih yang share fire. Oke, oke. Oke, thank you teman-teman yang sudah join. Tim Yas dari Agent Partners juga mungkin ada beberapa dari students yang join kali ini karena spesial sekali ya. Hari ini kita webinar dengan University of Glasgow di awal tahun. Thank you Pak Alvin waktunya. Oke, jadi Pak Alvin kali ini kita fokus hanya di Indonesia. Ini dari teman-teman Agent Partners juga ada beberapa yang dari kota-kota besar, ada juga beberapa dari luar Jawa gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang kampus favoritnya students dari Indonesia ini. Ada juga info scholarship update-nya untuk tahun ini. I think tanpa berlama-lama saya ini aja oper ke Pak Alvin aja. Thank you. Oke. Eh, Thank you, Jesse, sama yang semua. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Ini adalah kali pertama di tahun 2026 untuk memberikan semacam webinar ya untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kalau saya boleh tanya sedikit, Jesse, di sini eh, agent yang berkumpul dan student berkumpul sebelumnya udah pernah ketemu sama saya belum ya? Kalau saya boleh tahu. Harusnya ada beberapa yang sudah pernah Pak. Pak Alvin kan udah Oh. melegenda ya. Oke. Terima kasih Jasi. Nah, ini saya bawa judulnya Jasi bawa masuk gitu ya, Study at Indonesia Most Favorite Hogwarts Campus gitu. Ini saya agak agak sedikit takut gitu ya. Jadi saya merasa bahwa yang saya khawatirkan bahwa nantinya orang mau ngambil ke Glasgow karena Hogwarts campusnya nih. Jadi izinkan saya selain memang ini salah satu saya pikir ketidaksengajaan dari kampus Glasgow yang kebanyakan bilang mengatakan bahwa Hogwarts campus, saya hanya ingin juga bilang bahwa pemilihan untuk kampus ataupun universitas bahkan program kalau boleh dilihat kembali dengan apa yang memang kita ingin lakukan untuk kita sendiri secara personal dan lalu imbas dari apa yang kita akan terlibat di dalam industri ataupun engagement yang kita akan lakukan. Jadi saya membawa sebuah sedikit narasi, ya sih kalau boleh saya memulai presentasi ini, yaitu dengan membawa sebuah statement untuk kita bisa melihat meaningful career, di mana juga kita melihat suatu navigasi challenge, baik today or tomorrow. Karena saya masih melihat beberapa banyak orang yang ketemu dengan saya, mereka masih merasakan ketidakyakinan mereka dalam memilih sebuah program yang cocok buat dia, sehingga akan membuat sebuah paradigma yang saya pikir kurang tepat, yaitu hanya melihat dari sudut ranking, bahkan dan juga sering melihat dari umur dari universitas tersebut. Nah, saya rasa ini suatu dilematis yang sering dihadapi oleh beberapa student ataupun juga kalangan yang mengambil di level-level yang cukup eh, tinggi, yaitu di S2 ataupun S3, tidak hanya di S1. Saya mungkin juga pernah merasakan bahwa ada beberapa student yang datang ke saya, mungkin Jasin juga merasakan itu karena kita masih sebagai frontliner orang-orang yang ketemu dengan kita pertama kali untuk membicarakan hal ini, bahwa mereka nggak yakin maunya kemana dan dengan desperate endingnya mereka bilang terserah Bapak Ibu, silakan tentukan saya mengambil program apa. Mungkin masih ada yang seperti itu ya, Jasi ya. Jadi hal inilah yang mungkin saya membawa sebuah topik yang dimana sebaiknya kita juga bisa melihat ataupun bisa memberikan jawaban yang dimana sebetulnya ini sebuah rasa yang kita being insecure ataupun being challenge. Jadi itu beda-beda tipis ya sekarang. Karena saya melihat beberapa student juga membicarakan hal tersebut. Ini semua sangat terpolarisasi dikarenakan mereka melihat adanya kesempatan-kesempatan beasiswa yang ada di Indonesia.
yang dimana setiap beasiswa yang ada pun itu memiliki sebuah profil ataupun karakteristik sendiri yang kadang it will be paralel dengan kita punya objektif atau bahkan it will be against our principle. Nah, jadi saya rasa ini harus benar-benar dipahami kita sebagai agency, saya bicara sebagai agency, dan saya tentunya sebagai orang yang bekerja di dalam universitas, tidak hanya semata-mata hanya menawarkan bahwa we are in very top ranking university in US ranking, and we are oldest university, which is true karena kemarin kita juga baru merayakan ulang tahun kita yang ke 575. Jadi mungkin teman-teman yang hari di webinar ini akan merasa bahwa sangat tua sekali University Glasgow karena kita berdiri di tahun 1451 dan merupakan 4 universitas tertua yang English speaking country in English speaking country dan bahkan kedua tertua di Skotlandia. Jadi sebetulnya lanjutan dari apa naratif yang saya akan terangkan sekarang ini adalah kita juga cukup harus melihat apa yang terjadi dengan sekarang ya dengan keadaan sekarang. Kita tahu bahwa geopolitical di Indonesia sangat-sangat berubahnya signifikan di saya bisa bilang 15 tahun terakhir. Bukannya saya membawa ranah politik, tapi paling tidak kita mengerti apa imbas yang terjadi dengan diri kita dan sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan untuk career pathway kita dan juga bahkan industri yang berkembang di Indonesia nantinya. Dari dari kata ini pun kita juga harus mengerti apa artinya yang akan jadi berikutnya. Apakah industri-industri yang tadi kita nggak pernah tahu akan berkembang, contohnya seperti tumbuh beberapa yang kita bisa bilang gig ekonomi, di mana orang-orang masuk ke sektor informal, yang bahkan itu bisa dijadikan sebuah career pathway yang baru. Contohnya mungkin influencer, YouTuber, uh, yang kita akan masukkan atau kategorikan di ekonomi tersebut. Lalu bagaimana progresinya? Apakah ini hanya sebagai short term objective planning atau memang akan menjadi sebuah hal yang sustainability? Dalam slide-slide berikutnya saya akan contohkan atau juga ilustrasikan sesuatu yang sekarang menjadi sebuah pembicaraan yang cukup hangat di Indonesia, semisal dengan berkembangan beasiswa LPDP yang kita sama-sama tahu sudah masuk dalam beberapa kategori yang terutama di targeted dan afirmasi yang fokusnya ke Indonesia bagian timur. Di bagian timur ini pun kita banyak suatu kejadian yang melihat kejomplangan-kejomplangan pendidikan sehingga banyak beberapa dari saudara-saudara kita yang mungkin kerja di sektor formal dan informal dan saya masuk di masalah ketahanan yaitu misalnya di bidang kepolisian ataupun TNI, mereka sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan karena memang letak dari geografi kita yang sangat mendukung untuk kita selalu dilirik oleh negara-negara lain menjadi saya bisa bilang ekonomi uang yang bisa kita diperbutkan oleh mereka sendiri. Itu sebabnya beberapa program yang sedang terjadi di Glasgow perkembangannya adalah contohnya seperti bidang di cyber security. Nggak banyak orang merasa bahwa program cyber security ini penting, tapi sebetulnya tidak hanya di ranah dari orang-orang yang bekerja di sifatnya di security defense and law, tapi kita pun yang nantinya ingin bekerja di instansi kementerian atau bahkan pun di company yang memang membutuhkan sebuah barrier-barrier security yang tinggi bisa mengambil program ini. Contohnya adalah beberapa subjek yang saya kasih satu benang merah, enterprises cyber security. Banyak beberapa perusahaan internasional, multinasional, bahkan perbankan dan finansial sudah mulai melirik ke arah ini untuk mereka membuat sebuah keamanan yang menjadi sebuah satu hal yang mutlak. Lalu juga cyber systems forensik yang masuk dalam suatu tanah yang saya pikir pergabungan antara computer science dan forensik yang dimana ini adalah life sciences. Kita juga bisa melihat ini merupakan satu pilihan dari program di Glasgow yang dimana subjek-subjeknya kadang-kala tidak dijadikan sebuah materi untuk nama sebuah nama yang sangat keren, tapi menjadi sebuah subjek di dalam program tersebut. Ya, kita bisa lihat perbandingan misalnya program ini disebutkan menjadi forensik sistem computing misalnya. Itu tidak seperti itu di Glasgow, tapi lebih masuk di ranah cyber security. Lalu yang berikutnya adalah masalah digital society. Ini adalah suatu elaborasi keilmuan yang dimana kita bisa menggunakan suatu cara untuk lebih mengoptimalkan dan less addictive dengan sosial media platform yang ada. Contohnya dengan subjek yang ada misalnya crime, media, and popular culture. Ini satu hal yang mungkin sekarang menjadi hal yang
orang-orang banyak membicarakan kira-kira batasannya di mana. Walaupun ini sangat bergesekan dengan policy matter yang terjadi di society di Indonesia. Lalu berikut program yang mungkin di 10 tahun terakhir tidak menjadi populer, tapi di 3 tahun terakhir dengan banyaknya konflik-konflik yang terjadi secara geopolitikal, program ini menjadi hal yang cukup diminati, yaitu war studies. Ya, war studies. Nah, ini sebagai sebagai contoh ulasan aja beberapa program yang Glasgow miliki, di mana sekarang menjadi bahan perbincangan untuk orang pilih. Eh, tidak tidak mengajari kita untuk menang akan perang pastinya, tapi justru meminimalisir untuk tidak terjadinya perang. Bahkan kita punya subjek yang secara khusus menerangkan how wars end. Nah, bagi teman-teman yang nanti ingin lebih jelas ataupun jeli menyelidiki mengenai program-program tersebut, di Glasgow ini kebetulan dari setiap program yang ada di website, itu akan ada Q&A platform yang bisa teman-teman langsung tanyakan direct, baik ke para program koordinator, ataupun bahkan admission, atau juga student yang mengambil program tersebut. Atau bahkan dengan saya, ataupun kebetulan ada Jasi dan tim, itu bisa dilakukan sama-sama, karena kita selalu berkomunikasi dengan baik. Nah, ilustrasi berikutnya adalah mengenai program-program yang cukup populer yang juga menjadi sebuah cikal bakal, saya pikir, di mana platform di Indonesia harus dikuatkan. Contohnya tidak terlalu jauh dengan apa yang tadi saya suguhkan, yaitu contohnya misalnya kayak global security, lalu public policy, international law. Saya memang masih menunjukkan sifat program yang masih di bawah ke social science aspek, tapi nanti kita akan juga masuk ke STEM pada saat mungkin kita mulai dengan Q&A session. Lalu yang sangat menjadi sebuah prioritas dari pelembagaan ataupun suatu sesi yang mau dibutuhkan di Indonesia, contohnya adalah food security. Kita punya program food security tersebut. Nah, dari beberapa program ini, hampir bisa kebanyakan mereka meminta untuk persyaratan masuk atau untuk mendapatkan LOA, biasanya dengan IELTS 6,5, kecuali kalau memang kita berhubungan dengan sebuah program yang sifatnya literatur, hukum, ataupun bahkan ada di social science, yang dimana mereka meminta rata-rata IELTS di 7,0. Dan yang pasti kita sudah bisa menerima lulusan D4 dikarenakan kebanyakan dari beberapa applicant yang masuk ke Glasgow juga dari lulusan D4 sekolah negeri pemerintahan, itu tidak masalah, kita bisa menerima untuk applicant dari D4. Dan seperti yang tadi saya ulas mengenai bahasa Inggrisnya, kebanyakan di antara 6,0, sorry, 6,5 sampai 7,0. Dan University Glasgow bisa menerima untuk IELTS one skill retake. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum mencapai individual testnya untuk yang dibutuhkan, bisa mengulang secara individual test saja. Dan Glasgow pun bisa menerima untuk validity dari tes IELTS-nya berumur 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun, 2,5 tahun, 2 tahun 5 bulan ya. Itu harus dilihat bahwa pada habisnya atau expirednya IELTS test tersebut itu sesuai dengan tanggal masuknya intake di University of Glasgow. Selain dari dokumen-dokumen yang nanti mungkin dari tim Jasi bisa lebih menjelaskan, termasuk ijazah, surat referensi, dan lain-lain, tentunya yang sangat membantu untuk aplikasi ke University Glasgow adalah personal statement. Personal statement ini penting tidak hanya ke Glasgow, apabila teman-teman juga melihat dari karakteristik profil dari scholarship yang ada di Indonesia, mereka juga meminta sebuah dokumen yang harus kita buat hampir mirip dengan personal statement, hanya namanya berbeda-beda. Ada yang bilang purpose of study atau motivational letter, tapi saya rasa untuk di Glasgow-nya sendiri, 3 poin ini sudah cukup mewakili. Yang penting kita bisa mengerti kenapa teman-teman mau mengambil program yang ada di University Glasgow. Jadi purely sudah masuk ke programnya, tidak teranah bahwa teman-teman tahu universitasnya. Karena kalau informasi mengenai universitasnya itu sudah ada di website. Ini adalah sebuah profil, portfolio yang teman-teman menggambarkan diri teman-teman siapa dan kenapa mau mengambil program tersebut. Lalu juga masalah
keunggulan dari program yang diambil, apakah secara career pathway, secara profesional, ataupun juga di industri yang terkait. Lalu yang ketiga mungkin lebih melihat dari trend atau opportunity, atau mungkin sekarang bahasa kerennya being impact ya, bermanfaat untuk industri ataupun juga di komunitas kita berada. Nah, personal statement bukan hal yang saya rasa eh, perlu dilihat sebelah mata, dikarenakan kalau teman-teman nanti melihat lebih jeli di program yang ada di University Glasgow itu, memang hampir bisa dikatakan 80% mereka tidak meminta personal statement. Tapi dikarenakan University Glasgow ini sudah 4 tahun terakhir hanya dari Indonesia menerima aplikasi hampir di atas 1.000, dan rekor kita yang terakhir dari Indonesia itu 1.700, sehingga competitiveness atau intensitas dari assessment ini sangat-sangat ya beragam. Personal statement bisa memberikan sebuah indikasi yang berbeda buat aplikasi teman-teman, di mana admission mempunyai point of view yang berbeda. Jadi bisa aja kita akan masukkan aplikasi dengan teman kita yang sahabat kita yang mau mengambil program yang sama, tetapi kita memiliki sebuah outcome yang berbeda. Jadi personal statement ini penting. Kalau teman-teman melihat ada beberapa program yang tidak meminta personal statement ini adalah aturan atau best practice yang saya buat untuk di Indonesia Equiten. Karena untuk lebih membuat suatu netralitas ataupun juga pre-assessment ataupun review dari admission untuk melihat bahwa apakah memang kandidat ini tepat untuk program yang mereka apply. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa akan ulas lebih jauh mengenai hal ini. Nah, mengenai Glasgow sendiri, mungkin tanpa sengaja ataupun teman-teman sudah melakukan pre-research sebelum webinar ini dilakukan, saya memberikan bahwa informasi kita berdiri tahun 1451 seperti di awal, dan kita masuk di top 100 ranking university, dan beberapa ranking indikator lainnya, tapi kebanyakan di UK dan di Eropa menggunakan Times Higher Education atau World University Ranking. Seperti yang mungkin teman-teman sudah mengetahui, kita masuk di Russell Group, kita masuk sebagai prestigious university yang advanced in research, tetapi tidak hanya research semata, kita bisa lihat dari subjek-subjek atau program structure yang tadi saya tunjukkan, kita masuk in practical insight juga. Nah, untuk masalah ranking, saya rasa agak sensitif and controversial kalau saya bilang kadang-kadang ranking, karena selalu tiap tahun naik turun, bisa di 70, bisa di 80. Tapi semenjak 10 tahun terakhir, Glasgow selalu berada di top 100 ranking university in both side di QS ranking ataupun di Times Higher Education ranking, yang dimana QS ranking lebih banyak digunakan di Indonesia punya standar. Jadi mungkin kita harus melihat dari dua indikator ini. Dan mungkin pertanyaan berikutnya, apa sih yang bisa ditawarkan oleh Glasgow berdasarkan program? Atau mungkin ada orang yang bilang, what the uniqueness dari Glasgow? Selain dari masalah Hogwarts Castle-nya ya. Yang pasti, kita memiliki dua sekolah atau dua prodi yang sangat membawa nama Glasgow, sangat terkenal, dan merepresentasikan bahwa kita adalah penerima Nobel Laureates juga di bidang-bidang rumpun di bawah bisnis ataupun juga di engineering, di mana dari dua sektoral ini sangat interdisciplinary studies, sehingga menimbulkan expertise yang orang bisa mendapatkan Nobel dari University of Glasgow. Untuk lebih singkatnya mengenal University of Glasgow adalah kita punya dua sekolah yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu sekolah Adam Smith Business School. Memang kita memiliki Triple Crown, di mana ini adalah akreditasi di sekolah bisnis yang tertinggi di dunia, yang di mana di Glasgow sendiri ini dikombinasikan dengan sebuah keadaan bahwa eh, hanya 100 sekolah di dunia dari 1.000 sekolah yang ada beredar sekarang ini yang memiliki triple accreditation ACAB, AMBA, dan EQUIS. Tapi yang lebih menjadi saya bisa bilang tren dari University Glasgow ataupun Adam Smith Business School adalah tidak ada satu-satunya sekolah bisnis lainnya di dunia yang menggunakan nama Adam Smith Business School atau Adam Smith. Adam Smith saya yakin teman-teman udah tahu. James Watt juga demikian, cikal bakal mesin uap di dunia, bapak revolusi industri, yang juga melakukan sebuah research di University Glasgow, dan dia dinobatkan menjadi alumni kita, dan yang membuat bahwa sekolah School of Engineering kita adalah yang tertua di UK di 1840.
Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada pesan-pesan khusus di di awal kemarin atau tadi pagi ya, jadi kita ngobrol untuk apa poin-poin apa yang saya bisa masukkan. Saya akan coba merangkum mengenai bagaimana kita mau apply ke University Glasgow untuk di level S1, S2, dan S3. Mungkin S3 tidak saya sentuh secara detail. Untuk yang S2, untuk yang S1 atau undergraduate level, University Glasgow itu memiliki keterbatasan untuk menerima orang-orang yang memiliki nasional kurikulum. Jadi kebanyakan kita akan menerima hampir 90% program kita itu dari international kurikulum atau A level ataupun IB diploma qualification. Jadi rata-rata rata-rata di A level kita akan meminta matrix di antara double A B sampai triple B, dan juga ada beberapa yang bahkan di triple A bahkan sampai triple A star, beberapa program yang memang combining antara engineering dan solid business. Jadi ada patokan untuk teman-teman bisa melihat. Begitu juga dengan untuk di IB, kadang kita ada yang 34, kadang kita juga ada yang 38. Nah, pertanyaannya di sini muncul karena ada perbedaan Bieng dengan Meng. Meng itu masih bidangnya di S1, tapi dikarenakan Glasgow masuk dalam kategori Ancient University dan hanya 7 di dunia, termasuk Glasgow, kita boleh memberikan sebuah gelar yang selevel dengan S1, tapi namanya ME untuk di bidang engineering, bahkan di bidang bisnis yang interdisciplinary studies atau tercombine dengan social science, kita bisa memberikan namanya gelar S1-nya MA atau M.Arts. Nah, ini yang membedakan kita dengan universitas yang ada di UK khususnya. Di Scotland juga demikian karena hanya Glasgow dan Edinburgh yang bisa memberikan gelar ini. Nah, saya teruskan terlebih dahulu. Untuk nasional kurikulum masih saya bisa bilang negosiasi terjadi dengan efisien dan pihak dari Senat, di mana kita sudah boleh mulai menerima dari nasional kurikulum kelas 3. Dari meeting saya terakhir, kita harus melihat raportnya itu 95, dan ditambah dengan ACT yang sebetulnya saya lihat tidak terlalu tinggi ya. Kita mintanya ACT-nya di 1280. Tidak perlu AP, karena AP itu adalah US kurikulum yang murni. Jadi kita bisa menerima dari nasional kurikulum dengan rata-rata kelas 95 ditambah dengan SAT sebesar 1280, di mana teman-teman bisa refer back apa nanti yang diminta oleh program tersebut. Semisal saya bawa ulang dari slide yang sebelumnya, misalnya kita bisa lihat dari A level dia minta BBB ya, dan ternyata program yang saya tunjukkan ini meminta A level Mathematics and Physics menjadi sebuah mandatory subject. Jadi dengan demikian, kalau teman-teman melihat dari SAT-nya adalah yang ini, yang nomor 4. Ya. Jadi 1280 plus subjek Advanced Mathematics ataupun subjek yang nanti akan diminta oleh program yang akan kita apply-kan. Nah, ini hanya contoh aja, dan ini masih belum official kita rilis, Jasi, tapi paling tidak Glasgow sudah mulai membuka mata bahwa sebetulnya market di S1 itu besar, dan kita juga bisa mendapatkan student yang sangat-sangat berkaliber dalam akademik secara nasional kurikulum. Jadi ini salah satu terobosan yang dilakukan di tahun 2026. Dikarenakan memang kita sempat menjadi project pilot dari beasiswa Garuda yang kita terjadi di tahun 2025 dengan adanya Trump effect ya, pada saat itu US sempat tutup. Tapi nanti kita akan ulas lebih detail mengenai nasional kurikulum dan ACT ini. Saya hanya menjelaskan sedikit mengenai program yang ada di Glasgow. Jadi di program Glasgow itu untuk S1-nya kita bisa menggunakan kata bilangnya tuh single major atau double major. Double major. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya nggak akan ulas lebih jauh. Nanti kita akan bisa jadi masuk di Q&A seperti itu. Oke, jadi single major seperti ini, teman-teman. Jadi hanya fokus ke matematik. Scotland Education System running throughout for 4 years duration. Jadi ini adalah fokus di mathematics, dan kita akan lulus menjadi BSc Honors in Mathematics. Lalu contoh misalnya double honors, we doing the honors in philosophy ya, dan history arts, tapi dikarenakan ini nggak tertulis ya, dikarenakan ini combine dengan social science,
the academic title will be stand as MA. Uh, the different, I think all people can see from the beginning of year one, we go through all the two subject major, yang dimana kita akan bisa bilangnya double double honors. Nah, ada juga beberapa double honors yang bisa kita combine dengan business economics ya. Itu nanti bisa kita lihat di website untuk University Glasgow. Dan saya mau mengulas sedikit kenapa MA tadi, kenapa Glasgow boleh mengeluarkan MA, karena kita the uniqueness sistem dari education education yang ada di Scotland, dan Glasgow dan beberapa universitas 7 di dunia masuk di Ancient University kategori, sehingga kita boleh memberikan gelar MA ataupun MA yang memberikan sebuah perbedaan ataupun stand out ya nanti pada saat kita mencari kerja. Biasanya kalau employer bingung, kita akan dipanggil untuk interview. Semoga seperti itu. Dan juga kita menyiapkan program-program yang bisa faster route atau advanced entry, tapi sepertinya ini hanya akan berlaku, perlu catatan khusus, berlaku untuk teman-teman yang mengambil international curriculum. Biasanya mereka harus achieve the maximum entry requirement baik di A level ataupun IB, sehingga mereka bisa loncat langsung tahun kedua. Jadi dari 4 tahun hanya mengerjakan 3 tahun. Jadi sebetulnya kalau ditanya bisa nggak dikerjakan 3 tahun, bisa, but only for specific program, dan diantaranya adalah computing, mathematics, up to software engineering yang faster route, yang kita bilang faster route. Kalau second year itu di chemistry and engineering, teman-teman. Nah, keunggulan kenapa banyak pertanyaan yang masuk ke saya juga. Kenapa sih Glasgow 4 tahun, and others is only 3 years? The reason why, because di tahun ketiga, kalau kita memang harus mulai dari tahun keempat, paling tidak di tahun ketiga kita sudah bisa yang melakukan yang namanya uh, part-time job, internship, bahkan yang eksklusif sekalipun adalah kita bisa study abroad di partner university. Partner university yang kita punya, yang artinya kita bisa melakukan di tahun ketiga tersebut, either kita hanya melakukan 1 semester atau bahkan 1 tahun full di tahun ketiga. Jadi tergantung dari teman-teman punya pemahaman apa yang perlu kita upgrade kita sebagai personal untuk lebih mengimbangkan degree yang kita punya nantinya. Contoh partner universitas yang kita punya adalah ini masuk dalam kategori Universitas 21, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Termasuk beberapa uni di Indonesia seperti UGM, di Australia University. Jadi ini contoh beberapa yang saya ambil yang bisa memberikan sebuah intuisi. Oh, ternyata di tahun ketiga itu memang memberikan sebuah perbedaan ya, tidak hanya sekedar belajar, tapi kita udah praktis secara real, ataupun kita belajar di kelembagaan universitas lain. Jadi seperti itu. Dan tadi kita juga mengulas untuk teman-teman kita yang berasal dari universitas, ya sorry, dari nasional kurikulum di kelas 3-nya, yang artinya mereka harus masuk ke dalam jenjang foundation, dikarenakan ketidakbiasaan mereka dengan English speaking community, yang dimana akan bisa mengganggu proses belajar mengajar mereka. Jadi kita punya namanya wadahnya Glasgow International College, ya, Glasgow International College, di mana masuk di foundation equivalent to year one, sehingga pada saat teman-teman selesai foundation tersebut, teman-teman bisa langsung masuk di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, just basically going through the same way, the same progress with people yang memang dari international curriculum. Kita tidak membedakan, bukan berarti masuk foundation is very inferior level ya, tapi ini suatu pemahaman bahwa kita menyiapkan teman-teman untuk jauh lebih baik, sehingga mengerti untuk daya tariknya dan bahkan beradaptasi dengan sistem Inggris komunitas yang ada di sana. Dan juga perlu diingat loh, teman-teman, karena kita masuk di universitas yang besar ya, tidak hanya di Glasgow tentunya, lecture theater itu sudah terbiasa layaknya seperti kalau kita nonton di XX1, sehingga kalau kita merasa lack of confidence, biasanya tipikal orang Indonesia akan duduk di belakang, yang membuat kita hanya melihat dosen kita hanya segede jempol karena ruangannya sangat-sangat besar. Saya tidak sarankan demikian. Kita harus duduk di depan karena bayaran kita adalah international fee yang cukup mahal. Jadi kita harus mengoptimalkan dari sisi manapun keberadaan kita pada saat kita nanti sekolah luar negeri di sana. Nah, ini satu gambaran saja bahwa dari nasional kurikulum dan baik internasional kurikulum bisa diterima baik di University of Glasgow. Nah, lalu selanjutnya adalah mengenai sebuah
tatanan ekosistem yang teman-teman bisa dapatkan pada saat berkuliah di Universitas Glasgow. Saya rasa hampir di semua kuliah di luar negeri. Mereka punya yang namanya International Student Support yang masuk ke Employability Hub, di mana kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan atau mencari kerja yang sifatnya part-time ataupun juga volunteer, itu bisa dilakukan di Universitas Glasgow karena kita punya wadahnya. Hanya saja wadah ini sangat jarang ataupun sering dilupakan sampai mendekati teman-teman lulus, khususnya untuk yang satu. Sehingga kita tidak bisa mengerti bagaimana sistem ini jalan dan bahkan ini sistem ini memberikan sebuah benefit atau feature yang sangat bermanfaat. Contoh misalnya seperti yang saya jelaskan di presentasi ini. Kita punya event fair, job fair, di mana beberapa perusahaan-perusahaan yang base-nya di Glasgow ataupun di UK itu datang ke kampus untuk memberikan sebuah materi-materi yang berhubungan dengan apa yang mereka minta. Contoh misalnya career internship marketplace, kita bisa belajar part-time job fair kita bisa tahu, growth well-being-nya kita juga diulas. Jadi dengan demikian kita mendapatkan satu paket full yang benar-benar kita bisa menciptakan bahwa kita adalah orang yang mengerti bagaimana sebelumnya kita harus mencari kerja, apa yang disiapkan. Nah ini sebagai contohnya. Lalu once kita enroll di University Glasgow, kita pun mendapatkan regular email setiap 2 minggu yang dimana berisikan informasi-informasi pekerjaan yang kita bisa apply. Ini contoh beberapa yang saya ambil, misalnya yang sifatnya internship, itu ada Communication Center of Public Policy. Itu mungkin untuk yang S1, bahkan yang S2 di level-level tertentu. Dan juga interim STEM Space Project, College dari Science Engineering. Atau part-time jobnya, misalnya kayak tour, ya, Caledonia Tutors, itu juga ada biologi tutor, computing science tutor, dan lain-lain. Jadi ini salah satu sedikit banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan secara otomatis sistem kepada kita sebagai mahasiswa agar supaya kita bisa mengeksersis apa yang kita pelajari dengan adanya sebenarnya dari keilmuan itu dibutuhkan di industri mana. Jadi kayak gitu. Nah ini salah satu contohnya. Mungkin secara peta saya yakin teman-teman udah hafal di mana posisi UK dan Scotland, kita agak ke atas. Dan kebanyakan dari studi-studi kita sangat menikmati keberadaan mereka sekolah di UK karena perjalanan waktu uh, traveling dari kota UK ke kota UK yang lainnya ataupun dari negara UK ke negara UK lainnya within less than 2 hours, dan bahkan kita bisa menggunakan visa Schengen kita untuk jalan-jalan ke Eropa yang menyebabkan beberapa studi saya selama Easter break itu terjadi di bulan April mereka sudah berada di negara Eropa untuk menikmati liburan. Jadi demikian. Lalu untuk mengenai kota Glasgow sendiri, kota Glasgow itu dinobatkan menjadi kota City of Music oleh UNESCO dan juga kita dinobatkan menjadi the friendliest city in the world sebanyak 3 kali, 2014, 2021, dan 2025. Jadi lumayan kalau ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bahkan yang membawa keluarga atau bahkan orang tua yang akan mengizinkan anaknya sekolah ke luar negeri, bagaimana kehidupan di kota Glasgow, kita sudah masuk dalam kategori the friendliest city in the world. Dan ini terbuktikan dengan adanya beberapa international event yang dilakukan di kota Glasgow itu sendiri. Contohnya adalah COP26 di tahun 2021 setelah COVID, di mana ada COP26 di sana. Dan tahun ini kota Glasgow juga berulang tahun 600 tahun, sehingga kita akan ada beberapa acara, contohnya seperti Commonwealth Games yang akan dilaksanakan di kota Glasgow. Dan kita punya yang namanya SCSE Hydro uh, Entertainment Venue, itu adalah venue gedung yang paling terbusy selain di kota London. Nah ini adalah sapu yang digunakan untuk kita ke back and forth ke kampus yang berada di mana kebanyakan untuk kita tinggal atau akomodasi akan ada berada di titik-titik stasiun ini berada. Nah, yang sungguh beruntung dikarenakan kampus kita berada di sini, sehingga kita bisa turun di Hillhead Station dan itu hanya sekiranya 5 sampai 10 menit jalan sehingga kita udah berada di kampus. Jadi tidak memerlukan effort yang banyak untuk ke kampus apabila kita bisa dapatkan tempat tinggal di daerah-daerah yang memang bisa diraih oleh public transport, by subway ataupun buses. Jadi kita akan ulas lebih jauh lagi. Mengenai living cost ini dia, tidak lebih dari 1.000 pound sterling, tapi tergantung dari lifestyle kehidupan dari masing-masing student. Tapi saya yakin ini tidak terlalu jauh dengan apa yang terjadi sekarang, dikarenakan
Ini dari sudut entertainment-nya saya besarkan 100 pound, yang dalam artiannya adalah teman-teman diperbolehkan atau bisa melaksanakan yang namanya mungkin setiap weekend keluar ya, atau kita bisa ke kafe atau apapun. Saya rasa itu akan otomatis berkurang dikarenakan kita akan lebih jauh banyak belajar di kampus. Yang perlu diingat juga buat teman-teman adalah kampus Glasgow memiliki library yang terbesar ya di Western Europe, not only in UK, sehingga akan sayang sekali teman-teman tidak menggunakan optimalisasi features yang ada dari library ini. Nah, yang berikutnya adalah mengenalkan Universitas Glasgow secara fakultas. Kita ada 4 fakultas atau college yang kita bisa bilang social science, engineering, dan lain-lain. Yang dimana dari 4 fakultas ini akan terpecahkan dalam 23 sekolah, di mana uh, salah duanya adalah Adam Smith dan juga James Watt School of Engineering. Ada sekolah yang namanya School of Social Environmental Sustainability. Ini 2 tahun terakhir namanya sangat-sangat booming karena mereka menyediakan sebuah beasiswa yang saya khawatir tahun ini mungkin tidak mereka berikan kembali, yaitu dibebaskannya uang kuliah dan uang akomodasi bahkan setelah selesai program yang di bawah social science, sorry, sekolah social environmental sustainability ini, teman-teman akan diberikan job placement langsung kerja di perusahaan yang ada di Indonesia. Sayangnya sampai hari ini di bulan Januari saya belum mendapatkan konfirmasi yang pasti mengenai beasiswa itu akan ditawarkan atau tidak. Jadi nanti kita bisa cek frequently dan juga lihat di website bersama-sama. Contoh-contoh beberapa program saya akan klik over sangat cepat dikarenakan saya harus mengcover beberapa materi yang lain. Seperti dari Fakultas Earth Humanities, beberapa yang sangat menonjol adalah tadi World Studies, Digital Humanities, Creative Industry Policy, dan lain-lain. Lalu sambungan dari college yang lain adalah College Medical Veterinary Life Sciences. Ini STEM, teman-teman, di mana STEM sekarang menjadi salah satu fokus dari profil beasiswa yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dipikirkan khususnya yang S2 kira-kira mau kemana arahnya. Ini juga tambahan ada Advanced Nursing, Public Health, Stem Cell Engineering, salah satu program yang cukup menarik untuk dilirik, di mana STEM sekali lagi menjadi salah satu masukan yang merupakan satu prioritas yang harus dilakukan. Lalu dari engineering, cyber security, data science, kita punya beberapa program. Lalu robotic AI, kita juga punya sustainable energy. Ya, ini juga salah satu yang berhubungan dengan sustainability, hal yang sangat didepankan oleh kebanyakan profil dari beasiswa yang kita tahu. Social science bukan berarti ini dilupakan, tapi hanya dikurangi, karena saya yakin ini merupakan sebuah simbiosis atau kerjasama dari beberapa program yang bisa memberikan benefit yang luar biasa baik so Indonesia terutama di bidang-bidang tertentu ya. Ada human rights international politik, fintech itu juga masuk di sana, ada irisan dengan bidang social science. Lalu political communication, marketing juga salah satunya. Inclusive education research ini juga salah satu program yang sangat dikedepankan. Kita banyak eh, membutuhkan guru yang bisa memberikan sebuah storytelling mengenai kehidupan atau keilmuan yang berada di Indonesia yang kita bisa kembangkan. Lalu juga ada beberapa hal sustainability and corporate governance ya. Ini juga salah satu yang menjadi banyak dicari oleh beberapa orang yang sudah bekerja di kementerian contohnya. Lalu how the LOA works. Jadi saya kenapa bilang LOA works di presentasi ini karena ditujukan bagaimanapun di luar sana kalau kita melihat dari beasiswa yang ada yang dibedakan secara skema, akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan mana yang lebih baik, baik kita mulai dengan LOA ataupun dengan scholarship yang ada. Itu tergantung dari skema beasiswa yang ada. Tapi kalau kita melihat dari regular skema yang ada di LPDP contohnya, saya rasa untuk mendapatkan LOA itu jauh lebih baik, dikarenakan apabila kita tidak mengetahui kapan dan di mana mereka akan buka atau diumumkannya beasiswa tersebut, paling tidak kita sudah memegang suatu surat yaitu LOE. Satu hal yang penting untuk di Glasgow terutama, selain kita mengerti program yang kita pilih, Glasgow juga menerapkan yang namanya application round. Jadi sekarang kita sudah masuk di round 3 untuk beberapa program, di mana sebetulnya program ini
sudah cukup fleksibel dalam artian untuk teman-teman mau apply dikarenakan GPA calculation atau matriksnya sudah tidak diperhitungkan kembali. Biasanya kepanikan itu terjadi di round satu sehingga dari tim Glasgow ataupun Efficient menetapkan sedemikian rupa di mana aturan mainnya untuk di round satu itu adalah untuk teman-teman kita yang GP-nya di atas 3,5. Tapi kalau sudah di luar dari round satu, teman-teman sudah bisa apply segera mungkin, mempersiapkan untuk LO-nya bisa dikeluarkan oleh Glasgow sebelum ataupun bertepatan dengan waktu dari pembukaan beasiswa di Indonesia yang nanti kita akan mau tuju. Di beberapa tahun terakhir, Glasgow itu menerapkan yang namanya application fee untuk program Adam Smith Business School. Untuk tahun ini ternyata Adam Smith Business School justru membuka peluang untuk tidak perlu membayar sama sekali. Jadi silakan untuk apply, Jasi tolong dibantu. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan otorisasi dari saya. Jadi Jasi bisa langsung mengapply-kan teman-teman yang mau masuk ke program Adam Smith Business School. Di hal lain mengenai beasiswa yang selain dari pemerintahan, saya masuk yang kita punya di ranahnya Southeast Asia Scholarship. Ini masuknya di partial scholarship. Artinya partial, teman-teman yang mau apply ke sini harus tetap memiliki dana untuk backup bagi cost-nya yang tidak tercover oleh beasiswa. Dan kebanyakan beasiswa partial ini hanya mengcover untuk tuition fee-nya aja dipotong sekitar 20 sampai 25%, atau bahkan digratiskan oleh universitas. Jadi contohnya yang 10.000 per year itu khususnya masuk dalam kategori Indonesia. Yang woman 7.000 pound sterling itu bukan buat Indonesia, STEM juga bukan buat Indonesia, GIC ini apabila teman-teman yang dari S1 lalu sambung ke Glasgow ke tahun kedua akan mendapatkan 5.000 per year untuk mendapatkan beasiswa di sisa 3 tahun untuk menyelesaikan S1-nya. Lalu juga beasiswa yang lain 20% alumni. World Changer bukan buat orang Indonesia, yang buat Indonesia adalah Global Leadership Scholarship, itu juga 10.000 pound sterling. Ya, nanti ini bisa saya share ke Jasi. Dan ada program beasiswa Adam Smith Business School Global Impact Scholarship yang kita gratiskan uang sekolahnya. Bahkan kita kasih untuk living cost-nya 15.000 pound sterling. Ya, lalu juga ada yang SBS Economic Scholarship full free waiver yang digratiskan dan ada beberapa di program MBA juga. Nanti kita akan ulas lebih banyak. Dan saya lewatkan untuk di PhD, dikarenakan saya ingin lebih menjelaskan mengenai student life-nya di Glasgow. Student life di Glasgow, selain memang student lebih banyak berkecimpung dengan orang Indonesia sendiri, to be honest. Tetapi kita memiliki empat badan yang teman-teman bisa terlibat lebih jauh mengenai kehidupan perkampusan, belajar leadership secara internasional, mindset, ataupun level, yaitu di student representative, CRC, atau kita mirip dengan BEM di sini. Nanti yang lebih masuk ke sport, uh, Queen Margaret Union lebih ke internal event kita. Kalau yang union lebih keluar, ini biasanya banyak acara-acara yang dibuat di University of Glasgow. Dan tentunya jangan lupa juga untuk bergabung di club societies yang kadang berinteraksi dengan topik program yang kita ambil atau degree yang kita ambil sehingga memberikan sebuah kekayaan untuk kita bisa berinteraksi dengan student-student dari luar Glasgow tentunya. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk yang lebih masuk ke hobi ya, contohnya Harry Potter apapun Taylor Swift Society. Dan seperti yang tadi saya bilang, pasti kita akan terlibat dengan student ataupun orang-orang di Indonesia atau diaspora dia ada di Glasgow dan di UK, sehingga peran dari PP Greater Glasgow ini tidak dapat dipungkiri ya. Karena bagaimanapun mereka sangat membantu proses transisi dari student yang ada di Indonesia untuk berangkat ke Glasgow, yang biasanya saya melakukan live video di Glasgow dengan mereka kurang lebih di bulan Juni-Juli, yang nantinya akan memberikan sebuah pemahaman apa yang harus disiapkan sebelum teman-teman berangkat dan tiba di Glasgow. Dan ini tidak hanya sekedar prosesi kumpul-kumpul, tapi kita juga menyentuh masuk dalam suatu tatanan yang sifatnya akademis. Dan bagi teman-teman yang nanti membawa keluarga ataupun uh, kita yang beragama Muslim, jangan khawatir dikarenakan uh, kibar atau keluarga besar Islam Indonesia Britania Raya itu ada di Kota Glasgow. Jadi
akan banyak kegiatan yang saling berkolaborasi antara PT Jurnal Glasgow dan juga dengan IBAT. Ditambah juga ada beberapa pertanyaan atau pertanyaan titipan, jangan lupa untuk menyebutkan di mana kita bisa melakukan sholat, karena di semua gedung di University Glasgow dari semenjak pandemi dibikinnya 5 gedung baru: Adam Smith Business School, Advanced Research Center, James James McKidd Smith, Mathematics Building. Ada 5 gedung yang baru, mereka sudah memiliki tempat sholat kurang lebih seperti ini, disediakannya tempat wudhu, dan adanya ruang sholat yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan kita beragama. Kebetulan dikarenakan alumni Glasgow sangat-sangat aktif, sehingga kita memiliki, dan saya juga memiliki kantor, sehingga eh, kita memiliki Association Indonesia, Alumni Indonesia, yang ada beberapa acara yang dilakukan di kantor saya, contohnya yang paling sering potluck, dan mungkin insya Allah kita akan melaksanakan kumpul-kumpul kembali sebelum puasa di bulan Februari nanti. Dan juga teman-teman bisa langsung cross-check ke websitenya University Glasgow yang Indonesia website, Home Indonesia website, di mana banyak beberapa cerita-cerita yang teman-teman biasanya harus menghadapi suatu concern ataupun anxious atau sesuatu hal yang tidak pasti, itu bisa dijawab oleh podcast-podcast yang mereka buat. Ada satu contoh yang podcast saya Indonesia episode, itu adalah saya sebagai moderatornya yang menanyakan bagaimana mereka memilih Glasgow, kenapa Glasgow, pembenahan dari bagaimana, dan how they survive during the studies. At the end of this presentation, saya cuma ingin bilang, uh, pilihlah program yang benar-benar bisa membuat teman-teman merasakan berbeda akan keilmuan dan juga keabsahan ataupun adaptasi teman-teman masuk di sebuah industri yang nanti eh, bersentuhan ataupun nanti di dalamnya. Saya tahu sekarang ini banyak sebuah isu yang sering terjadi, terus sekarang masih menjadi hal yang hangatnya, itu kabur aja dulu. Tidak masalah kalau memang itu menjadi sebuah suatu pemikiran, tapi kalau itu kita masih kedepankan menjadi sebuah prinsip, saya rasa akan sayang kita mengambil program-program yang ada di luar negeri, karena nantinya akan lebih banyak rasa egoisme kita dibandingkan kita lebih memberikan kontribusi buat negara ataupun perusahaan ataupun di mana kita berada nantinya. Jadi di akhir dari presentasi saya harapkan mempunyai impact yang luas, ya, bermakna, tetap merah putih. Saya yakin Indonesia masih merupakan emas di 2045. Mungkin dari saya itu dulu, Jasi, saya kembalikan ke Jasi. Terima kasih, Jasi. Thank you. Thank you so much, Pak Alvin. Banyak kabar baiknya ya, Pak ya ini di awal tahun. Oke, ini mungkin banyak dari yang join webinar kali ini yang excited juga nih, Pak. Pertanyaan pertama ini tentang National Curriculum. Kalau misalnya rapot di bawah 95, tapi SAT-nya lebih tinggi, yang diminta gimana? Apa bisa diterima? Oke. Okay. Sejauh ini saya harus tetap eh, memegang teguh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh University Glasgow di level undergraduate, bahwa kita memang hanya bisa menerima di 95 dan SAT-nya di 1280, ya sih. Kalau misalnya ternyata ini memang terlalu berat, mungkin akan ada evaluasi. Tapi dikarenakan ini sebuah polusi dan regulasi, kita akan ketok palu. Kita belum ketok palu sih, ya sih. Tapi saya yakin, kalau misalnya ternyata salah satu di antara kita tidak bisa mencapai, mau tidak mau, kita harus mengambil yang namanya Glasgow International College. Saya yakin itu akan bertabrakan dengan sebuah policy dari, semisal kita mau coba Garuda Scholarship misalnya. Karena Garuda Scholarship hanya mengiyakan hal yang bisa katanya adalah direct entry gitu. Nah, ini perkembangan saya belum tahu seperti apa, tapi paling tidak kalau menjawab pertanyaan itu, unfortunately harus masuk ke foundation ataupun ke Glasgow International College. Kayak gitu ya sih. Ini juga karena pilot project mungkin ya, Pak ya. Jadi standarnya masih strict. Oke, next question. Kuota partial scholarship nih, Pak. Dita ya, ada berapa? Oke, nah, eh, tadi kita ngeliat beberapa beasiswa scholarship yang partial. Contohnya yang mungkin yang sangat membuat teman-teman tertarik adalah namanya si Adam Smith Impact Global Scholarship kalau nggak salah. Itu yang dimana tuition fee-nya di gratisin ya. Dan bahkan kita dikasih yang namanya
stipend 15.000 pound sterling. Jadi kita hanya memikirkan untuk uang living cost kita, tiket sama asuransi ya, tiga aspek itu. Ya. Itu kalau dihitung-hitung tiga aspek atau tiga poin itu kurang lebih hampir 250 sampai 300 juta. Nah, masalahnya beasiswa yang tadi saya sebutkan, terutama yang memberikan living cost 15.000, itu dibukanya hanya 4 posisinya, Jasi. Hanya 4. Dan banyak Seluruh dunia ya program-program Pak yang ya? seluruh dunia. Banyak program-program yang walaupun itu namanya Adam Smith Business Impact Global Scholarship, tapi dia juga ada interrelation ataupun interdisciplinary program yang dengan engineering, sehingga itu masuk dalam kategori partial scholarship ini. Nah, kesannya, wah ini kompetitif banget ya, hanya 4. Tapi tahun lalu, orang Indonesia dapat ya sih. Jadi bukannya Ada yang impossible. dapat ya Pak ya? Ada yang dapat, ada yang dapat. To be honest, eh, Indonesia diprioritaskan ya sih. Udah sering saya bilang sih seperti ini. Karena student Indonesia di Glasgow terkesan aplikasi banyak, tapi yang converted dikit. Gitu. Karena mereka melihat dari masalah funding ya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bisa mendapatkan eh, segenggam partial scholarship ini akan membuat diversification di Glasgow akan jauh lebih baik. Itu sih, Mas. Oke, thank you Pak. Nextnya ini bukan pertanyaan nih Pak, ada statement. Halo Pak Alvin, Glasgow tetap nomor satu di hati. People make Glasgow. Pak, dari Thank you. iya, saya nih Pak Alvin nih, udah mau dari Moren. Oh, keren. Apa kabar, Moren? Aduh, udah lama banget. Next question, apakah menerima student yang sudah pernah ketolak visa Australia Pak Alvin? Oh, tentu, karena itu urusan yang berbeda ya. Karena kalau Glasgow akan melihat dari akademisnya dulu. Dan visa-visa ini kan selalu terkaitan dengan keimigrasian ya sih. Jadi kalau emang dia tertolak di Australia, pasti ada sebab dan musabab yang bisa kita explore secara tulisan. Dan itu juga digunakan untuk kita apply ke visa UK. Jadi lebih expert di bidang ini. Jadi kalau ke Glasgow-nya lagi-lagi eh, benar-benar hitam putih kok. IPK-nya berapa, program yang mau di-apply apa, person statement seperti apa gitu. Ini juga mungkin menjawab sebuah ulasan apakah kalau S1-nya tidak linear dengan S2-nya. Boleh-boleh aja dicoba. Tapi yang perlu digarisbawahi, memang ada beberapa program yang sangat kaku ya, bahwa dia harus punya program linearisasi ataupun komponen subjek yang S1-nya dengan S2-nya harus linear itu ada. Nanti kita bisa lihat beberapa program yang kalau kita came up dengan hal-hal tersebut. Gitu. Oke, next question. Kalau untuk applicant S3, apakah Pak Alvin bisa bantu untuk mencarikan atau approach calon supervisor sebelum studentnya apply? Oke, pertanyaan klasik, tapi susah untuk dijawab. Saya cuma bisa jawab seperti ini. Kalau memang bidang yang nanti mau diambil, saya mengenal baik secara tidak langsung ataupun langsung calon profesor yang mau dituju, saya akan bantu. Karena kebetulan setiap tahunnya pada saat saya ditugaskan menjadi TKI di Glasgow, saya sering berbicara banyak dengan calon-calon supervisor, kira-kira apa sih kendala-kendala yang sering dihadapi oleh student-student yang mungkin kita fokus ke Indonesia. Kenapa Anda tidak membuka emailnya mereka, tidak bisa mengakses emailnya mereka, atau bahkan nggak mau mengakses emailnya mereka? Jawabannya simpel, Jasi. Karena kebanyakan dari kita, mungkin nggak hanya orang Indonesia, persiapan untuk menjadi supervisor itu tidak disiapkan sebaik mungkin. Sehingga balik lagi ke sebuah pertanyaan, LOE dulu atau scholarship dulu. Pada saat scholarship dibuka, orang-orang yang mau ngambil S3 ini penuh dengan kepanikan untuk mendapatkan LOE sebelum tanggal dari scholarship itu ditutup. Ya. Tidak akan mungkin kalau kita melihat dari sejarah yang ada bahwa LOE untuk S3 itu bisa dikeluarkan dalam waktu sebulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun kok. Balik lagi ke ranah administrasinya. Dari berbagai orang yang apply S3 ke Glasgow, salah mutlak, saya bukan syarat mutlak, tapi salah mutlaknya adalah Yasin. Dia menulis judul emailnya dengan mengungkapkan bahwa dia mau mencari supervisor. Akan jauh berbeda pada saat email tersebut dia tulis judul dari riset proposalnya. Itu akan menempatkan dirinya di tumpukan email yang masuk di calon supervisor.
baik si personal assistant supervisor atau bahkan supervisor itu sendiri akan jauh lebih melihat orang yang menuliskan judul judul supervisor di subjek email tersebut. Sehingga akan berbeda lah dibandingkan 500 email lainnya. Jadi sebetulnya Ya, apakah masih saya diperlukan untuk mencarikan supervisor? Jawabannya tidak. Diperlukan apabila nantinya tidak ada balasan ataupun jawaban sekiranya sudah 4 minggu berlalu atau bahkan 2 bulan berlalu. Tapi itu pun bisa kita lakukan follow up dengan sendiri, tentu dengan bantuan Jasi pastinya, bahwa tidak akan hanya ada satu calon supervisor aja kan yang kita approach. Pasti ada beberapa. ya. Nah, usahakan dengan sebuah kata sopan santun dan beretika pada saat kita mendapatkan beberapa nama dari calon supervisor, lakukanlah pendekatan ke satu dulu. 4 minggu tidak ada jawaban, baru yang kedua. Bahkan pada saat kita mulai approach untuk yang kedua, tidak ada salahnya kita juga mengattach email kita dari supervisor yang pertama. Itu sangat-sangat etis dan sangat-sangat beradab dan bahkan sangat-sangat sopan santunnya yang luar biasa. Karena mereka memilih grup sendiri kok. Kalau misalnya kita meng-apply PhD dan kita bisa tahu di website yang Glasgow ada 10 dan kita apply 10-10-nya, mereka tidak akan jawab ya sih, dikarenakan jawabannya adalah simple. Akan bermain level seniority di antara supervisor tersebut. Mereka berasumsi, loh Ya. seharusnya Anda yang jawab, Anda junior saya. Loh saya pikir itu Anda yang jawab karena Anda senior saya, itu ada expertise Anda. Jadi mereka salah-salahin. Salah-salahan, salah-salahin itu udah bisa seminggu sendiri. Itulah menyebabkan kenapa jawaban untuk S3 itu cukup panjang. Nah ini ilustrasi aja sih yang buat saya ungkapkan. Tapi kalau saya mencarikan secara idealnya tidak. Karena itu harus interaksi yang terjadi antara pencari supervisor, calon kandidat dengan supervisor, sehingga bonding dan sebuah komunikasi yang berjalan itu bisa merasa kita sudah terjalin. Nanti justru saya yang ngambil S3 menggunakan jurnal yang ada. Mungkin itu. Karena very personal ya topiknya juga ya Pak ya ini. Ya, betul, betul, betul. Oke, thank you Pak Alvin. Next question ya Pak. Ini apakah di Glasgow boleh ya Pak ya untuk ambil student saya ada gap year-nya. Terus maksimum apakah Hmm. ada Pak? Eh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Enaknya di sekolah di luar negeri itu mereka tidak menanyakan masalah umur. Ini mereka lebih melihat dari masalah based on meritnya, meritokrasi. Jadi seberapapun kita gap year yang kita lakukan, di gap year itu kan kita nggak hanya sekedar tidur, bangun, makan, dan lain-lain. Kita pasti melakukan sesuatu. Dan kenapa tiba-tiba kita memikirkan, oke, okay, this is time for us atau for me untuk studying in overseas, even to Glasgow. Nah, kembali lagi, gap ini, kalau kita misalnya baca secara hitam putih di CV, mungkin agak terasa aneh, kan? Waduh, kok lulusnya tahun 2001 misalnya. Tapi baru mau sekolah di 2025. Ini the rest of the time dia ngapain? Personal statement itulah yang menceritakan Jasi untuk bisa melihat ataupun bahkan menjelaskan. This is what I've been doing so far in 20 years. Kita bisa jelaskan responsibility kita, level-level yang kita lakukan di sana, baik di pekerjaan ataupun impact di komunitas yang kita ada. Jadi gap year no problem, itu pun juga menyambung dengan pertanyaan apakah scholarship yang misalnya dari UK government, contohnya Stevening, itu memiliki sebuah cap untuk masalah umur. Jawabannya tidak. Jadi boleh berapapun mau apply ke scholarship chevening tanpa batasan umur. Bahkan 4 tahun yang lalu itu ada Cheveners awardee sekolah ke Glasgow umurnya 55 tahun. Wow, 55 ya Pak ya? Hmm. Oke, thank you Pak Alvin. Pak, ini menyambung yang tadi application fee. Tadi kan Pak Alvin sempat sebut ya Pak ya untuk ESBS udah wave semua. Ini apakah termasuk MBA Pak? Khusus MBA agak agak sulit, tapi ini bisa diusahakan. Kalau misalnya MBA nanti itu bisa langsung otorisasinya dari saya. MBA sangat sangat kritis dalam artian karena nggak banyak orang yang mengerti kenapa MBA harus diambil menjadi program untuk dia di level S2-nya ya sih. Ada yang ngerasa bahwa dia mengambil program S2 atau MBA terkesan hanya MBA just a good name in my business card academic title gitu. Sebetulnya kalau saya ngelihat dari beberapa profil orang-orang yang mengambil MBA di Glasgow itu adalah orang-orang yang sudah cukup pekerjaannya dalam ranah minimal itu 3 tahun di managerial level bahkan lebih. Jadi sebetulnya kalau dia melihat MBA itu suatu program yang baik,
coba deh buat dulu personal statementnya, mungkin Jasi bisa baca. Jasi dan saya udah terbiasa untuk membaca personal statement dan kita punya gas atau feeling bahwa orang ini tepat tidaknya untuk dimasuk ke program MBA. Lain-lain soal semisal memang dia ditugaskan oleh kantor, tapi kita boleh berdalih bahwa program ini bukan yang terbaik buat dia. Yang terbaik adalah program pilihan seperti ini. Karena banyak MBA itu bisa bersanding dengan program misalnya hanya manajemen aja atau mungkin aspek dari international strategic marketingnya atau bahkan dari international bisnisnya. Jadi kayak gitu. MBA kalau untuk menjawab pertanyaan ini akan case by case sih, ya sih. Oke. Selain itu, yang selain ESBS juga, setahu saya nggak ada application fee kan, Pak ya? Only ESBS Nggak ada. aja. Ya, betul, Oke. betul. Oke, berarti lebih banyak lah ya. Hopefully applicants-nya lebih banyak ya, Pak ya. Nah, itu dia yang saya ngeri sebetulnya. Oke, thank you Pak Alvin. Teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan, tapi karena kita punya waktu yang terbatas, mungkin silakan nanti bisa kontak saya. Nanti saya akan minta bantuan Pak Alvin kalau misalnya perlu untuk bantuan pertanyaan lainnya gitu. Ya, Oke, betul. thank you so much. Thank you so much Pak Alvin waktunya hari ini. Terima kasih, Nanti Jasi. ini recordingnya akan saya kirim ke teman-teman semua yang mungkin belum bisa hadir hari ini. Mungkin nanti saya minta juga presentationnya ya Pak Alvin ya untuk bisa di-share Boleh, ke boleh, yang lain juga. boleh, Thank you so boleh. much Pak Alvin. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Thank you all. Thank you Bye. semua. Have a good day.